penjelasan dan langkah konkret saya, Razman Arif Nasution, pasca naik sidiknya laporan saya terhadap saudari Nikita Mirzani Mawati di Polres Metro Jakarta Selatan. Saudara-saudara, tanggal 23 April kemarin saya mendapat surat di kantor ini, ya mana? Di kantor Ranlofom ini. Surat pemberitahuan bahwa laporan saya terhadap saudari Nikita Mirzani Mawati alias Nikita telah naik ke tahap penyidikan. Sekaligus saya diberitahu untuk juga menyiapkan waktu guna dimintai keterangan tambahan pasca naik sidiknya laporan saya tentang dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani yang menyebabkan dahi atau pelipis sebelah kiri mata saya sobek dan mengalami luka dan berdarah. Tadi malam saya ditelepon beberapa wartawan. Katanya laporan Nikita Mirzani terhadap istri saya Ade Suryani dan saya juga naik sidik. Saya belum dapat informasi itu dan saya tidak akan tanya itu. Tapi kalau itu terjadi, maka tidak ada ruang bagi kalian siapapun yang coba-coba mempermainkan hukum. Bahkan saya dapat informasi, kalau itu benar, Loli menjadi saksi bagi ibunya pada saat kejadian dan dia tahu bahwa istri saya dan saya dianiaya, memberi keterangan yang memberatkan saya dan istri saya. Tidak ada urusan dengan kau lolikan, kau akan saya laporkan sekja. Jadi jangan pancing-pancing saya. Saya kalau dengan perempuan memang saya mengalah. Tapi kalau dengan laki-laki, kalian lihat, siapapun yang menentang saya, terserah dia mau apa. Mau secara jantan boleh, atau dengan cara apapun jadi. Asal jangan perempuan. Karena perempuan pendekatannya saya lakukan pendekatan hukum dan humanis. Tapi kalau mau bunuh saya lain cerita. Karena itu saya sudah WA Kapolres. Pasca saya mendapat surat itu, saya ucapkan terima kasih. Saya mendapat informasi ada upaya-upaya membarter ini. Dibarter laporan saya dengan laporan Nikita, dibarter. Dua-dua naik sidik, tersangka terus kami damai. No. Coba kalau mau kalian baik-baik, saya akan tempuh dengan baik-baik. Saya akan komunikasi ke banyak pihak. Dan CCTV sudah kita buka, ya Mas ya. Tidak ada di situ yang namanya pengeroyokan. Saya dipukul berdarah, bagaimana saya bisa mengeroyok? Lah istri saya didorong. Coba Anda lihat di CCTV itu dan berita-berita. Saya di dalam mengurusi seorang loli yang tidak tahu terima kasih. Yang tidak punya budi pekerti. Tidak punya hati. Saya juga tidak tahu ini anak. Kenapa
Kenapa kau cari saya? Loli, saya nggak kenal kau. Kau yang pacaran dengan Fadel. Kau yang lari, tapi kau cari saya. Terakhir, saya berurusan hukum gara-gara kau. Bukan malah terima kasih, tidak empati, tidak simpati kepada saya dan Fadel. Kalau itu benar, ada keterangan yang memberatkan saya, maka kau berurusan dengan saya. Jangan sampai percakapan-percakapanmu di saya yang direkam oleh istri saya. Menjadi sesuatu yang akan membuat kau bertambah rumit. Saya malas saja cerita tentang anak ini. Ngomong lagi ke saya, Om, angkat aja Loli jadi anak Om. Tante, angkat aja. Saya nggak tahu nama dia, dengar. Apa itu? Sinikmil. Sama Fadel kau bisa begitu, sama saja kau coba-coba loh. Jadi laporan saya berdasarkan fakta, bukan ilusi. Kalau saya keroyok dia dengan istri saya yang namanya Nikita Mirzani, ya babak belur dia. Hotman aja saya tantang ya, kalian lihat. Jadi saya tidak mau ada kesan barter, dan ini sudah saya beritahu ke Pak Kapolres. Bahkan dugaan pendekatan kepada Kasat Reskrim Metro Jaksel juga sudah saya sampaikan. Jangan sampai Kasat Reskrim Saudara Ardian bermain-main di kasus ini. Polres Jaksel, belajarlah kalian dari kasus Bintoro dan Bogo Gareso. Belajar dari kasus Zulfikar. Dan itu sudah saya WA kepada Kapolres. Ini tidak main-main. Meskipun ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan ya Pak ya, penganiayaan yang dilakukan terhadap saya, bagi saya 1 hari pun dia di dalam penjara itu sudah selesai. Karena saya ingin memberi pertama efek jerah bagi seorang Nikita Mirzani, yang kedua dia tidak kebal hukum di negara. Itu poin. Jadi Fahmi, saya dapat info dia ngomong, oh kami juga naik sidik tapi kami nggak mau cuap aja kau. Bilang kemarin, oh ini harus penanganannya bersama-sama. Klien saya itu single parent, dia membela diri, emang diapain? Saya urus anak dia. Fahmi, saya ngurus anak klien kamu yang lari dari safe house. Terus saya bawa ke Polres. Datang mamanya ribut dan kau. Saya duduk di luar karena ribut-ribut, dia datang ke saya, istri saya juga dimaki. Kau kalau mau bela klien, bela yang benar. Jangan kau belok-belok. Jadi kau jangan cari masalah sama saya, Fahmi ya. Saya ingatkan kau, Fahmi. Kita rule of law aja. Saya dibilang orang, kok Rasman sejak dibekukan bahasa lembek. Nggak ada. Nggak ada lembek-lembek di sini.
Takut nggak ada, saya nggak tahu itu takut. Apa tuh takut? Roti. Saya hanya takut pada Allah, dan itulah perintah agama. Sopan santun ya, hormat ya, bagi orang yang menghormati. Dia tidak menghormati kita, ngapain saya hormati dia? Jadi teman-teman ingatkan dia. Jadi kasus terkait dengan Nikita Mirzani ini, saya minggu depan akan datang dan akan diperiksa, berikut saksi saya. Setelah itu periksa dia, lalu kemudian tetapkan tersangka. Jadi untuk kasus NM terhadap saya zero toleran. Ada yang bilang Rasman lembek sekarang. Gak ada yang lembek di sini. Saya mengatur irama saya. Saya nurut pada DPN Prabowo Bersatu. Tapi mereka juga bilang kalau memang tepat harus marah, ya marah. Asal jangan marah-marah nggak jelas gitu. Ya,